Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan sudah benar-benar gak mau denganmu. Apakah bisa ia jadi milikmu lagi? Sangat bisa. Ya. Jadi kalau orang baru pisah, sedang marah-marahnya dan seterusnya, bilang sudah betul-betul tidak mau balik lagi. Itu tidak usah terlalu diambil hati. Ucapan orang yang marah itu semuanya serba sangat. Ya, sangat bencinya, sangat tidak maunya, dan seterusnya. Nah, itu ucapan orang yang sedang marah. Jadi, pertanyaannya, apakah mantan yang pernah mengatakan sudah benar-benar gak mau dengan kita lagi bisa jadi milik kita lagi? Jawabannya sangat bisa. Tapi kuncinya yang pertama, tentu kita harus bersabar terlebih dahulu. Menunggu sampai kemarahan yang ada di dalam hati dan pikiran mantan itu reda. Kapan kemarahannya reda? Ya tergantung. Kalau mantan sendirian, artinya di sekelilingnya tidak ada supporter, tidak ada saudara, tidak ada teman-teman dan sahabat yang terus manas-manasi dia untuk berpisah dengan kita, kemarahannya bisa cepat reda. Tapi kalau di sekelilingnya setiap hari selalu ada keluarganya, adik-adiknya, bude-budenya, teman sahabatnya yang semuanya tidak menyukai kita, mereka semua manas-manasi mantan agar berpisah dengan kita dan jangan pernah kembali kepada kita. Ini mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama, ya. Nah, tapi kuncinya kan sabar. Karena yang namanya supporter mantan itu, mereka tidak selamanya akan terus berada di sekeliling mantan. Mereka juga punya kesibukan, ya. Mereka punya keluarganya sendiri-sendiri, mereka punya pekerjaannya. Ya, kalau pada saat proses awal begitu ya, sedang semangat-semangatnya, sedang senang-senangnya melihat mantan berpisah dengan kita, ya mereka akan menjadi pendamping mantan terus. Tetapi kan ada waktunya di mana mereka akan kembali ke kehidupannya masing-masing, dan kunci yang harus kita jalankan sekarang adalah bersabar, ya. Nah, kemudian yang kedua nih, tentu sebagai manusia biasa, kita juga punya kekurangan, ya, yang membuat mantan pergi, atau yang membuat mantan betul-betul pada saat ini tidak mau ketemu kita, tidak mau mendengarkan suara kita, bahkan tidak mau mendengarkan nama kita, ya. Nah, jadi saat mantan sedang jauh nih, yang terbaik sekarang kita berusaha memperbaiki diri. Apa sih hal-hal yang membuat mantan berpisah dari kita? Mungkin karena emosi kita yang terlalu tinggi, atau sifat kita yang tergesa-gesa, tidak sabaran, atau kita belum memiliki pekerjaan, sumber income yang sesuai dengan apa yang diinginkan mantan dan keluarganya, dan masih banyak faktor-faktor lainnya. Ini yang harus kita benahi, agar ketika kemarahan di hati mantan reda, tapi kan mantan ini tidak sendirian. Dia punya orang tua, dia punya keluarga. Apapun dia tetap akan bertanya kepada mereka, bagaimana kira-kira kalau dia kembali kepada kita? Nah, maka dengan perubahan pada diri kita ini, keluarganya, adik-adiknya, bude-budenya,
tidak punya alasan lagi ya untuk mencegah mantan agar kembali kepada kita lagi, karena sekarang kita sudah berbeda. Kita sudah menjadi seseorang yang jauh lebih baik, menjadi seseorang seperti apa yang mereka damba-dambakan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya, yang ketiga, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang ketiga nih, kalau memang kita merasa nih jalannya amat sulit, amat terjal nih untuk bisa mendapatkan mantan kembali, tapi jangan lupa kita sering sekali membahas ada satu hal yang bisa kita lakukan untuk membuat keajaiban dalam hidup kita, membuat perubahan. Ya, kita sudah berusaha secara zahiriah untuk menjadi lebih baik, dan kita juga berusaha secara batiniah melalui doa-doa kita. Doa kan bahkan bisa merubah takdir dari tidak berjodoh jadi berjodoh. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Nah, kalau memang kita merasa ini sulit, maka doa kita tingkatkan. Kita laku prihatin. Mungkin ya, doanya harus kita iringi dengan puasa. Kenapa? Karena ketika orang berpuasa, itu doanya lebih cepat terkabulnya. Ya, ketika orang sedang berpuasa. Nah, maka kalau orang-orang tua dulu, kalau sedang punya sebuah keinginan yang besar, mereka biasanya laku prihatin. Ya, caranya mereka berpuasa. Karena dalam keadaan berpuasa itu, doa-doa kita menjadi lebih cepat terkabulnya. Dan ya, berdoa itu harus sabar. Kita pengennya berpuasa Senin, Kamis, oke. Tapi seminggu 2 kali kita berpuasa, kita pengennya mantan sudah balik. Ya, padahal kita tahu persis, ini sulit nih untuk bisa menarik mantan kembali. Artinya doanya kan harus ditingkatkan. Kuantitasnya juga kualitasnya. Nah, jadi harus bersabar ya. Mungkin butuh waktu beberapa bulan ya, kita berpuasa Senin, Kamis, puasa sunnah. Ketika kita berpuasa, kita perbanyak doa-doa kita agar mantan kembali kepada kita dan menjadi jodoh kita. Kalau kita bisa bersabar ya, menjalani laku prihatin kita ini, bersabar, berdoa, maka insya Allah keajaiban akan terjadi. Mantan yang mengatakan betul-betul sudah tidak mau dengan kita lagi, mantan yang akan minta untuk bisa bersama kita lagi. Tapi kuncinya berdoa dengan sabar. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Yakulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Siapa itu orang yang tergesa-gesa? Yakni orang-orang yang mengatakan, aku sudah berdoa kepada Robku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Itu orang-orang yang tergesa-gesa, selalu mengeluh. Kok belum terkabul doa saya? Tapi kalau kita bisa bersabar, tidak mengeluh di dalam berdoa, sangat bisa mantan
yang sudah mengatakan betul-betul sudah tidak mau lagi dengan kita, balik, bahkan dia yang akan minta untuk balik duluan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.